Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang teks persuasi. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu struktur teks persuasi. Ada 4 struktur. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu teks persuasi merupakan tulisan yang berada di bagian paling awal dari sebuah teks persuasi. Bagian ini berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar sebuah tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan bagian yang berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicaraan yang didukung dengan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. Yang ketiga yaitu penegasan kembali. Penegasan kembali berisi pernyataan yang ditandai dengan kata penghubung, misalnya demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Di bagian terakhir ada pernyataan ajakan. Bagian ini merupakan inti dari teks persuasi. Di dalamnya dinyatakan dorongan pembaca kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan disampaikan tersurat atau tersirat. Bagian ajakan berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut. Materi selanjutnya adalah cara menyusun atau menulis sebuah teks persuasi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah menentukan topik. Topik adalah ruang lingkup pembicaraan dalam sebuah teks persuasi. Bisa olahraga, bisa lingkungan, bisa semisal bencana, bisa pendidikan atau kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menulis kerangka. Kerangka sebuah teks persuasi kita sesuaikan dengan struktur teks persuasi, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali, dan pernyataan ajakan. Semisal kita membahas tentang lingkungan atau mengambil topik tentang pencemaran sampah, kita membuat kerangka yang pertama, semisal sampah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kerangka yang kedua, semisal dunia ini sudah tua dan sangat kotor. Kerangka yang ketiga, semisal banyak sekali hewan laut yang mati mendadak. Kerangka yang keempat, semisal kita menuliskan sampah plastik yang memerlukan ratusan tahun atau jutaan tahun untuk bisa terurai. Dan kerangka yang kelima yaitu penegasan sebagai pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Kita awali dengan sebagai generasi muda memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Setelah tertulis kerangkanya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka. Bagaimana cara mengembangkan kerangka itu? Kita yang pertama harus mencari data untuk mendukung kerangka-kerangka itu. Bagaimana pencemaran lingkungan, bagaimana tadi data untuk mencari bahwa bumi ini sudah tua dan kotor, bagaimana cara mencari data bahwa kita harus membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik. Setelah data terkumpul, maka dikembangkanlah kerangka itu menjadi semisal 4 paragraf boleh atau 5 paragraf. Nah, pengembangannya sebagai berikut. Semisal kita mengembangkan menjadi 4 paragraf. Di paragraf pertama, ini merupakan pengenalan isu, yaitu penggunaan plastik memang sudah jadi sebagian sehari-hari kehidupan manusia. Bahannya yang ringan dan penggunaannya yang praktis. Dan selanjutnya, paragraf kedua dan ketiga merupakan rangkaian argumen. Di situ ada penjelasan kenyataan keadaan bumi, kemudian bahaya sampah di laut yang menyebabkan hewan-hewan mati, kemudian butuh ratusan tahun untuk mendaur ulangnya atau terurai. Nah, di bagian terakhir, paragraf terakhir, ini adalah pernyataan penegasan kembali dan pernyataan ajakan, mengajak generasi muda untuk mengurangi penggunaan sampah plastik demi bumi yang sehat, lebih sehat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan di video menulis teks persuasi ini. Apabila kalian kurang jelas bisa melihat
materi atau membaca materi yang sudah saya sediakan di kolom keterangan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Selamat menulis teks persuasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.